Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Yuliana Febrianti Uba. Nama saya Maria Serliana Koba. Nama saya Denisia Dikri. Nama saya Veronica Dania Tumono. Nama saya Rukina Mawikria. Nama saya Dan saya Yustiana Sowa. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa di Sekolah Dasar. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial yang baik. Keterampilan sosial merupakan kemampuan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan keterampilan sosial sejak usia sekolah dasar menjadi sangat penting karena pada tahap ini peserta didik mulai belajar beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan siswa yang kurang aktif berinteraksi, belum mampu bekerja sama secara efektif dalam kelompok, serta kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif dan sosial anak terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama agar kemampuan sosialnya berkembang secara optimal. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskripsi kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek project-based learning dalam meningkatkan keterampilan siswa di sekolah dasar. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembelajaran, interaksi antar siswa, serta perubahan perilaku sosial yang muncul selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Bogdan dan Taylor, pada tahun 1975, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang ketiga, hasil dan konklusi. Berdasarkan tabel pada artikel 1, dapat diketahui bahwa pembelajaran berbasis proyek berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Unita Plastika dan Kadeari Syabanan pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas anak di Madrasah Ibtidaiyah. Berdasarkan tabel pada artikel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa model pembelajaran berbasis proyek berpengaruh terhadap keterampilan sosial peserta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang digunakan oleh Aiwayan Julian DKK yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek efektif yang meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah dasar. Berdasarkan tabel pada artikel 3 tersebut,
dapat diketahui bahwa model project based learning atau PJBL berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa di sekolah dasar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sadiah, Laksmi Eva, Sufi Bidi Fajari, Safira Aini, dan Lili Fajrudin diperoleh hasil bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemampuan sosial siswa. Berdasarkan pada artikel 4, hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan sosial peserta didik kelas 1 SDN 08 Mataram tahun ajaran 2022-2023. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kinanti Ida Paramewari, Lu Ayu Sudarmini, Gelisa Fatmawati, dan Darmiani diperoleh hasil bahwa keterampilan sosial peserta didik mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan tabel pada artikel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang terintegrasi ajaran telinga berpengaruh terhadap penguatan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari, Henry Yulianti, Destrina Radipta, dan Heri Maria Zulfiati diperoleh hasil bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan ajaran telinga memberikan dampak positif terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep IPS secara teoris, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui kegiatan yang nyata. Berdasarkan tabel pada artikel 6, penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Tujuan utamanya merupakan memakai proses statistik yang ketat guna meyakinkan kebenaran hipotesis yang diajukan, menganggapi penemuan yang objektif, serta menguasai ikatan antara variabel yang diteliti. Sahroni tahun 2020. Berdasarkan tabel pada artikel ini, hasil penelitian dimaksudkan adalah bagaimana model pembelajaran berbasis proyek mempengaruhi hasil belajar siswa dalam konteks sekolah. Pembelajaran IPAS mengumpulkan informasi dicoba lewat present test serta post test dengan instrumen soal pilihan ganda yang sudah divalidasi lebih dahulu. Berikut ini disajikan analisis informasi deskripsi serta inferensial. Berdasarkan tabel pada artikel 8, dalam penelitian yang dilakukan oleh Amir Fathah pada tahun 2023, proyek yang digunakan adalah pembuatan poster kreatif pada materi pemanasan global. Poster kreatif dipilih karena mampu menjadi media bagi peserta didik untuk menyampaikan informasi ilmiah secara menarik, sistematis, dan mudah dipahami melalui kegiatan tersebut. Peserta didik tidak hanya memahami konsep pemanasan global, tetapi juga belajar mengomunikasikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Berdasarkan tabel pada artikel 9, menurut Grace Ella Ailina, Sumatra University Rindengan, dan Juliana M. Sumilat, dalam artikel yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 pada Pelajaran IPAS di SD Gemin, Hawaii. Model based learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyelesaian suatu proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Berdasarkan tabel pada artikel 10, menurut Hasan Zumafir dan Mawada, dalam artikel yang berjudul
pembelajaran berbasis proyek terhadap pengembangan karakter sosial siswa. Model pembelajaran berbasis proyek atau based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan lingkungan nyata. Berdasarkan tabel pada artikel 11, dapat diketahui bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liva Ilhamdi dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang melibatkan siswa kelas 4 sekolah dasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi inquiry memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan tabel pada artikel 12, menurut Zulfa Rahmani Bahsar pada tahun 2024, dalam artikel yang berjudul Penerapan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek oleh Guru Sekolah Dasar Studi Kasus di Indonesia, pendekatan pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar melalui penyelesaian proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata. Berdasarkan tabel pada artikel 13, menurut Valentina Nainggolan dan Ahmad Raidi Hasibuan, dalam artikel yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai upaya meningkatkan sikap peduli lingkungan peserta didik SD Advent Pasarwan, model Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar melalui pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata di lingkungan sekitar. Berdasarkan tabel pada artikel 14, menurut Om Samo, Nurlewati dan Nurini Aini, dalam artikel yang berjudul Peningkatan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Pembelajaran Agama Islam Berbasis Proyek, LIP MI UI Kaliren, Kuningan, Jawa Barat, model Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif melalui pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Berdasarkan tabel pada artikel 15, dapat diketahui bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis serta didik. Yang keenam, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari ketujuh artikel, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL memberikan pengaruh positif terhadap berbagai aspek perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Penerapan PJBL terbukti mampu meningkatkan kreativitas, keterampilan sosial, motivasi belajar, kepedulian terhadap lingkungan, serta hasil belajar peserta didik. Dan yang ketujuh, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model Project Based Learning atau PJBL dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa di sekolah dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Hilamatus Sadia, Laksmi Eva Sufiwidi Fajari, Sarifah Aini, dan Lili Fajrudin menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan subjek penelitian sebanyak 70 siswa kelas 5 di SDN Pematang 2 dan SDN Pematang 3 Kabupaten Serang. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap keterampilan sosial siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Project Based Learning mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa secara signifikan yang ditunjukkan dengan peningkatan skor rata-rata dari 65,45 menjadi 85,17.
Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa dan terima kasih.